Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami ucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Probolinggo yang ke-75. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan juga istiqomah. Mudah-mudahan nanti kita setelah mempelajari itu kita menjadi orang yang penuh dengan kejujur, amanah dalam segala hal, dan istiqomah dalam menjalankan sesuatu. Okelah, mari kita lanjutkan belajar kita ke dalam kelas. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, perlu diketahui bahwasannya materi ini berupa pembelajaran yang interaktif, berupa aplikasi yang saya buat dari program Articulate Storyline 3 berbasis web, dan ke siswa kami berikan filenya yang berbentuk APK atau Android Portpack, artinya yang bisa dijalankan di Android, yang sifatnya itu interaktif. Ini sedikit gambaran aplikasi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, khususnya ke siswa saya yang kelas 7. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang interaktif itu, siswa bagaikan belajar dalam kelas itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai pelajaran. Kita buka materi bersama-sama. Coba perhatikan materi yang kita buka. Nah, ini tampilan di aplikasi materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ini intro dan juga tampilan gambar dari Masjid Perguruan Muhammadiyah SP Muhammadiyah 3 Gending. Kalau terlalu keras suara bisa dikecilkan lihat sini. Oke, kita lanjut, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dimulai pelajaran juga, perkenalan untuk membacakan biodata yang ada di layar. Nama Adam Malik, unit kerja SP Muhammadiyah 3 Gending, jabatan kepala sekolah, ini tampak wajah, dan yang terakhir adalah nomor WA, nomor call, telepon yang bisa dihubungi. Berikut kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, ini kita membiasakan diri untuk jeli dan teliti terhadap data yang kita miliki. Nah, di sini kita buat tombol login. Silakan masukkan nama siswa, nama lengkap,
kemudian asal sekolahnya, kemudian kelas ditulis dengan angka. Ini contoh. Ini sahabat saya. Kemudian SMP Muhammadiyah 3 Gending. Tekan tombol tab, bisa juga kalau menggunakan tablet, bukan menggunakan PC, menggunakan laptop bisa menggunakan tekan tombol tab. Kelasnya jangan ditulis angka Romawi, tidak bisa masuk. Ini lognya kita menggunakan angka biasa, angka 7 kalau kelas 7, dan baru kita login. Nah, inilah gambaran materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, agar menambah semangat dan juga motivasi kita, motivasi anak-anak mempelajari materi ini lebih giat lagi, kita buka dulu dengan mukaddimah. Mukaddimah kita klik. Nah, anak-anakku, kejujuran dan tanggung jawab dalam memegang sebuah amanah merupakan dua hal yang menjadi perhatian utama dalam ajaran Islam setelah akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Nah, hal tersebut karena misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi seluruh umat manusia. Jujur adalah salah satu sifat akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak muda. Dan menjadi pribadi yang senantiasa jujur, amanah, dan istiqomah bukanlah suatu yang mudah, akan tapi hal tersebut wajib senantiasa kita upayakan agar menjadi orang-orang yang jujur, amanah, dan istiqomah di dalam kita mengarungi kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya orang jujur, amanah, dan istiqomah telah banyak dilaksanakan pada bermacam-macam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya pada musim pandemi wabah saat ini, wabah corona COVID-19, semua siswa belajarnya kebanyakan daring dan diwajibkan daring. Tidak bertatap muka langsung dengan pengajarnya, dengan bapak ibu gurunya. Nah, daring itu membutuhkan alat dan serta jaringan internet agar bisa mengakses mata pelajaran atau pengetahuan yang diberikan oleh guru. Nah, ketika ada pembelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak guru melalui grup WhatsApp atau melalui Google Classroom atau yang lainnya, para siswa mengerjakan sesuai arahan guru pada grup tersebut. Nah, dan inilah contoh siswa yang bisa dikatakan jujur ketika menggunakan alat komunikasi. Tidak untuk main game saja. Main game itu kan hanya untuk main-main saja, tapi ya utamanya itu untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Seperti Android digunakan untuk belajar, itu sangat-sangat dianjurkan. Siswa ini juga amanah dapat dipercaya ketika diberi kepercayaan oleh orang tua menggunakan Android-nya atau HP-nya. Dan juga siswa ini disebut juga dengan istiqomah. Dapat dikatakan istiqomah, kenapa? Karena senantiasa memantau, melihat, serta mengikuti jam belajar di grup sebagaimana waktu belajar normal sebelum ada pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, coba mari kita belajar bersama tentang jujur, amanah, dan istiqomah yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita klik tombol kembali. Kita klik materi jujur. Oke, kita kecilkan lagu Siti Aisyah sambil nyantai.
Ini bisa dikecilkan segini. Pengertian jujur adalah mengamalkan dan mengatakan sesuatu hal yang apapun sesuai dengan kenyataan atau fakta sebenarnya. Jujur merupakan suatu sikap yang harus ada pada diri setiap orang beriman, setiap kita yang sedang belajar ini. Karena kejujuran itu merupakan salah satu ajaran yang penting dalam agama kita, yaitu agama Islam. Seseorang yang selalu bersikap jujur dalam kehidupannya sehari-hari, maka hatinya akan selalu merasa tenang. Karena seseorang yang selalu jujur tidak akan pernah menanggung beban di kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan antara yang baik dan yang sedangkan dan kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu tahu. Wa antum ta'lamun. Itu larangan kita menyembunyikan hal-hal yang kita tahu bahwasanya itu dilarang, ya kita sampaikan dilarang. Kalau itu dianjurkan, ya kita sampaikan dianjurkan atau disuruh oleh Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah hadis juga yang bisa Anda baca, inna sidaqo dan seterusnya. Kemudian berikutnya hikmah kita mempunyai perilaku yang jujur. Satu, bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Itu 3 manfaat yang bisa kita nikmati ketika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya amanah. Amanah merupakan terpercaya atau bisa dipercaya. Amanah dapat diartikan dengan al-wadi'ah, titipan. Nah, titipan. Kenapa? Karena biasanya yang dititipi itu, ya namanya dititipi, ya wajib menjaga. Sikap amanah yang ada di dalam diri seorang yang beriman muncul karena adanya keinginan yang kokoh dalam hatinya, sehingga seorang yang beriman yang amanah akan menolak berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan sikap amanah tersebut. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berkhutbah di depan kami, kata sahabat Anas, seraya berpesan, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anak-anakku, kemudian macam-macam bentuk amanah. Di sini juga dicontohkan ada 3. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan yang terakhir amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah itu sebagaimana? Yaitu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tetap teguh. Kita sholat, menjalankan sholat tidak karena dipantau oleh orang tua, karena disuruh oleh guru, tetapi karena memang merasa berkewajiban menjalankan perintah Allah. Tanpa dilihat pun, ya kita tetap sholat. Kemudian amanah terhadap manusia berupa memegang penuh kepercayaan diberikan kepadanya, misalnya menjaga titipan barang sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Jadi barang yang kita diberikan kepada kita, orangnya berpesan jangan dipakai, jangan begini, jangan begitu, ya kita harus memegang teguh apa yang disampaikan oleh yang memberikan barang tersebut. Yang terakhir terhadap diri sendiri berupa menjaga diri sendiri menuju kesuksesan agar hidup menjadi sejahtera. Misalnya ya belajar, ya hidup kita ya jangan buat main-main terus, main game, ya izin ke orang tua, izinnya belajar, mengerjakan pekerjaan dari sekolah, karena nggak punya paketan kemudian minta uang,
minta uang diberi oleh ibunya atau oleh ayahnya, kemudian pergi ke warnet atau kemana. Tapi di situ bukan belajar, main game. Nah, itu tidak amanah. Ya jelas berdosa. Ya berdosa. Berikut ini dalil-dalil tentang amanah. Amanah ada empat dalil yang kami sebutkan, ya. Oke. Kemudian hikmah berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan seterusnya. Berikutnya ada yang terakhir tentang istiqomah. Nah, istiqomah yaitu dalam arti bahwa istiqomah itu jalan lurus lah, tegak lurus. Kalau di sini diistilahkan, menurut istilah istiqomah adalah suatu sikap teguh dan konsisten di dalam mempertahankan keamanan dan keislaman seseorang walaupun menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan, serta ancaman dari siapapun. Seseorang ya di dalam dirinya terdapat keistiqomahan dan merengkuh keimanan dan keislamannya, laksana sebuah batu yang kokoh yang berada di tengah samudra, tidak sedikit pun meskipun setiap saat dihantam dahsyatnya ombak samudra. Istiqomah akan terwujud pada diri kita jika kita percaya atau yakin akan kebenaran yang kita pegang, yang kita lakukan. Sebagai siswa muslim, sifat istiqomah harus dipertahankan, harus ditanamkan pada diri kita. Kenapa? Agar kita nanti hidup sejahtera, bahagia baik di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, itu manfaat orang yang beriman. Nah, sekarang hikmah beriman. Nah, hikmah beriman juga dicontohkan ada 3. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, hikmahnya, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman-Nya. Oke. Dari ketiga hal tersebut, amanah dan istiqomah, istiqomah dan juga jujur. Nah, coba kita melihat diri kita, merefleksi diri kita. Kira-kira itu sampai mana kejujuran, amanah dan istiqomah yang ada dalam diri kita. Oke, kita lanjut ke refleksi. Tampilan refleksi, ya. Ini tampilan refleksi. Ada cenat-cenut kepalanya, ya, memikirkan perihal kejujuran. Kemudian ada istiqomah dan juga serta amanah. Itu dalam dirinya atau diri kita itu seperti apa? Yuk coba kita mempertanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, ini yang menjawab pribadi masing-masing, pribadi anak-anakku semua. Pernahkah anak-anakku berbohong? Kemudian kenapa berbohong? Sejak kapan Nanda mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Dan yang terakhir, pernahkah kamu mencontek?
Lalu, mengapa kamu mencontek? Coba 5 hal ini pertanyakan pada diri Nanda sendiri. Silakan jawab. Kira-kira kalau jawabannya berbohong semua, ya itu kira-kira ya kehidupannya ya pasti insya Allah tidak akan bahagia kayak gitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Nah ini, dalam diri kita itu kan ada jujur dan takwa, ya, jujur dan takwa. Jadi kejujuran itu berarti di situ ada malaikat, ya. Kalau fujur, perbuatan dosa, ya, mengarah ke bohong, itu ya setan temannya. Kemudian bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepada kamu? Itu ya, timbal balik pertanyaannya. Kamu membohongi, dikembalikan ke kamu. Jika kamu sendiri dibohongi itu bagaimana? Yang terakhir, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Nah, silakan direnungkan ya. Oke, sudah kita pelajari tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Dan juga kita juga merefleksikan diri tadi itu. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Nanti jawabannya silakan dikirim ke WA-nya Pak Adam 081 082 ya. Yang tadi disebut 330 215 755. Nah, itu saya di grup WA atau Classroom kan sudah ada itu. Ya, tinggal ngirim saja. Pak Adam ingin tahu kejujuran Nanda ketika mengerjakan soal. Yang tahu Nanda sendiri dapat berapa, ya silakan dikirim. Yang dikirim hanya jawab nilainya saja, tidak perlu yang lain ya. Nanti bisa dikirim setelah Nanda mengerjakan. Yuk kita buka ke latihan soal. Kita sudah masuk ke tombol ke latihan soal ulangan harian. Di sini ada menu login. Nah, ya. Menu login perhatikan lagi, dicek. Nah, ini keliru ya. Nah, keliru. Kalau keliru kita betulkan di sini. SP Muhammadiyah 3 Gending ya. Padahal SMP. Kita betulkan langsung di sini. Nah, betulkan langsung di sini ke depan tadi yang kita ngisi di warna yang biru itu juga akan berubah ya. Jadi sudah sambung saling link. Oke. Jadi dicek kembali ke datanya ya. Karena keyboardnya atau karena kita memetik terlalu cepat ya. Sistem tidak mengikuti kecepatan kita ya, kata-kata kecepatan itu. Oke. Nama kalau data sudah betul, kita langsung login. Nah, ini pertanyaan. Nah, di sini ada nama Nanda nanti ya. Nah, kemudian di sini berupa pertanyaan sekitar 30 pertanyaan nanti. Ada yang multiple choice ya, kemudian ada yang uraian, kemudian ada yang mencocokkan gitu ya. Itu nanti ada beberapa macam soal, bentuk soalnya. Ya, kita coba. Saya yakin kalau saya jujur akan banyak temannya. Nah, ini jawabannya yang mana kira-kira? Kita coba milih yang benar. Oke, setelah kita pilih baru klik kirim. Alhamdulillah, Anda memilih jawaban yang. Nah, ada suara semacam ini jika jawaban benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini, saya meyakini bahwa saya karena menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka saya akan tetap dipercaya oleh orang tua. Kita pilih lagi. Benar. Kita kirim. Alhamdulillah, Anda memilih jawaban yang. Nah, berarti Nanda ini
Pintar sekali kalau sudah benar-benar terus jawabannya nanti. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita nyoba memilih yang salah sudah. Jawabannya nanti seperti apa suaranya. Kita pilih yang salah. Oke, kita coba klik kirim. Dan janganlah kamu campur adukkan. Itu di materi sebelumnya yang sudah kita pelajari itu sudah ada, ya. Dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku. Kita coba milih. Ngawur ini sudah jawabannya. Kira-kira benar apa salah? Maaf, Anda tidak salah. memilih jawaban yang benar. Nah, ini suara atau tulisan nanti tulisan semacam ini, suara seperti tadi. Maaf, Anda tidak memilih jawaban yang benar. Gitu. Tidak bisa kembali lagi, harus kita lanjut, ya. Karena sistemnya yang ini saya buat yang bisa lanjut, artinya tidak bisa mengulangi jawaban ini lagi, gitu ya. Soal ini lagi tidak bisa, kita lanjut sampai selesai. Oke. Soal berikutnya semacam ini. Kita kirim. Alhamdulillah, Anda memilih jawaban yang benar. Nah, setelah sampai sini, sampai terakhir, lanjut dan lanjutkan. Setelah menjawab benar, nanti akan keluar soal semacam ini. Nah, bukan soal. Terakhir, poin akan keluar. Kita lihat. Nah, jika Nanda mendapatkan nilai di atas KKM, ini KKM-nya 75. Ya. Kemudian Nanda dapat nilai 93. Maka ada keterangan berdasarkan hasil yang Anda capai, Anda dinyatakan tanda centang, artinya lulus. Alhamdulillah, Anda berhasil. Barokallah. Nah, nilai inilah yang dikirim nanti ke WA-nya Pak Adam, ya. Nah, kemudian berikutnya, jika Nanda dapat nilai semacam ini di bawah KKM 75 dapat 49, maka nanti ada keterangan berdasarkan hasil yang Anda capai, Anda dinyatakan belum berhasil. Tetap semangat belajar, insya Allah pasti sukses. Nanti juga dikirimkan. Nanti yang dinilai bukan nilai dari hasilnya ini terutama, ya. Yang diutamakan nanti tingkat kejujuran Nanda kayak apa nanti kirimnya. Dapat 100, Pak Adam juga nggak tahu. Bu guru ya juga nggak tahu, suruh kirim nilai. Nah, kita coba ujian atau uji kompetensi tentang kejujuran, ya. Kejujuran, juga amanah, mengerjakan, kemudian jujur nanti memberikan soalnya, kemudian istiqomah, artinya menunggu atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau nanti disuruh ngirim 3 jam setelah ini, ya wajib setelah itu tidak akan diterima oleh Bapak Ibu guru. Oke, Nanda, hanya itu yang bisa kita pelajari untuk kali ini tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini akan menambah semangat Nanda dan akan menambah sikap membentuk pribadi yang jujur, amanah, serta istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan taati orang tua. Jangan lupa sholat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.